warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Dan anak-anak ibu semuanya, bagi anak ibu yang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Thayyib. Hayya bina nabda bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk lagi pelajaran kita, yaitu PAI kita dengan judul Jujur. Pelajaran kita di minggu kemarin yaitu tentang rukun iman. Kita ingat bahwa rukun iman itu berjumlah 6. Nah, rukun iman itu iman artinya adalah percaya. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat, artinya percaya kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab, artinya kita mempercayai Al-Quran sebagai kitab kita. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Itu artinya kita mempercayai adanya Nabi dan Rasul. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Nah, di sini berarti kita mempercayai adanya hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Artinya apa? Kita beriman kepada adanya takdir baik dan takdir buruk. Nah, kita telah mengulang pelajaran kita, tapi untuk lebih semangat lagi, kita kembali menyanyikan tentang lagu rukun iman ya nak, sebelum kita masuki pelajaran kita berikutnya. Wahid, Isnin, Selasa. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Al-Quran, percaya Nabi Rasulnya, percaya hari akhirat, takdir baik dan takdir buruk, takdir baik dan takdir buruk. Nah, kemarin itu pelajaran kita. Semoga anak ibu selalu mengingatnya ya. Nah, untuk hari ini, pelajaran kita hari ini yaitu tentang sifat jujur. Di dalam hadis dikatakan bahwa kita harus selalu berkata jujur, karena kejujuran itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan karena kebaikan berarti dia mendatangkan surga untuk kita. Tapi sebaliknya, yaitu sifat pembohong akan mendatangkan kita pada kejahatan. Nah, kejahatannya itu apa? Kejahatan terhadap diri kita. Dengan kejahatan berarti mendatangkan neraka untuk diri kita. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sifat jujur. Semoga anak ibu bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-harinya, dan semoga sifat jujur ini tertanam di dalam diri anak-anak ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu mau menjelaskan bahwa jujur artinya adalah berkata apa adanya. Nah, orang yang jujur itu berkata tidak ada dilebih-lebihkan dalam berkata ataupun dikurang-kurangi dalam berkata. Dia berkata sesuai dengan apa yang ada, tidak ditambah ataupun tidak dilebihkan. Nah, sebagai contoh, misalnya Aisyah, dia disuruh oleh ibunya untuk pergi ke warung dengan membawa uang 10.000. Kemudian Aisyah disuruh membeli 1 bungkus roti. Roti tersebut berharga Rp8.000. Pada saat pulang, Aisyah langsung memberikan roti dan uang kembaliannya kepada ibunya, karena harga rotinya adalah 8.000, sedangkan uang yang diberikan oleh ibunya adalah 10.000. Jadi ada kembalian sebanyak 2.000. Nah, Aisyah mengembalikan uang tersebut kepada ibunya. Nah, itu merupakan salah satu sifat jujur. Nah, semoga anak ibu juga seperti itu ya nak. Apabila disuruh oleh orang tuanya, maka
berlakulah jujur. Contoh lain sifat jujur adalah misalnya pada saat ujian tidak mencontek. Terus pada saat terdengar bunyi azan, anak ibu mengambil wudhunya itu dengan tertib, tidak terburu-buru. Nah, itu berarti telah tertanam sifat jujurnya. Karena apa? Karena pastinya anak ibu merasa, kalau anak ibu melakukan sifat jujur, anak ibu merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Nah, kalau antum merasa Allah selalu mengawasi kita, maka di situ pasti akan antum lakukan sifat jujur, karena dengan begitu telah mencerminkan perilaku jujur dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak ibu tahu bukan? Yaitu tauladan kita siapa? Ya, Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad SAW dia memiliki sifat jujur. Nah, seharusnya kita mencontoh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki sifat jujur yang disebut as-siddiq. Nah, ada suatu cerita, yaitu pada saat Nabi Muhammad berdagang. Nabi Muhammad berdagang kain. Pada saat itu datanglah seorang pembeli. Nah, pada saat itu pembeli itu bertanya, ini harganya berapa? Ini harganya berapa? Dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Terus ada satu barang yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad, ini harganya segini. Kenapa lebih murah? Karena dia ada sedikit lunturan di kainnya. Nah, berarti apa? Nabi Muhammad telah berlaku jujur seperti itu, karena dia telah menyebutkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang ada. Tidak ada ditambah-tambahkannya, tidak dia berbohong mengatakan ini bagus semuanya, tidak. Tapi Nabi Muhammad mengatakan sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, karena sifat as-siddiqnya, sifat jujurnya, sehingga orang akan percaya. Nah, begitu juga pada saat Nabi Muhammad berdagang. Akhirnya kenapa? Pada saat berdagang itu orang percaya dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad juga mendapat gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Ingat ya nak, jujur itu akan membawa kebaikan bagi kita. Jangan pernah sekali-kali kita berbohong. Kenapa? Karena sekali berbohong maka akan berlanjut dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Karena apabila kita berbohong, maka kita pasti berikutnya akan berbohong. Kenapa? Karena kita akan menutupi kebohongan yang telah kita lakukan. Begitu seterusnya. Jadi apabila kita berbohong, maka akan terus ada kebohongan-kebohongan untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Nah, anak-anak ibu semuanya, ibu rasa cukup dari di situ penjelasan dari ibu tentang sifat jujur. Ibu harapkan anak-anak ibu semuanya dapat mempraktekkannya di rumah, dapat melakukannya di rumah, dan tertanam di dalam hatinya agar sifat jujur itu menjadi kebiasaan untuk anak-anak ibu semuanya. Karena dengan sifat jujur akan mendatangkan kebaikan untuk kita, akan mendatangkan surga untuk kita, dan akan mendatangkan ketenangan untuk kita. Karena apa? Kita tidak berkata yang tidak benar, sehingga kita pasti tenang. Dan apabila kita selalu jujur, maka keuntungan untuk kita apa? Yang pertama, kita dipercaya oleh orang. Yang kedua, kita mempunyai banyak teman. Nah, yang ketiga, Allah sayang sama kita, semua orang sayang sama kita. Dan apabila sudah Allah sayang sama kita, maka hadiah dari Allah adalah surga. Untuk hari ini ibu rasa cukup dulu penjelasan dari ibu. Ibu mohon maaf apabila dalam penjelasan tadi masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang kurang pas. Untuk anak ibu semuanya, apabila masih ada anak-anak ibu yang belum mengerti tentang penjelasan ibu, silahkan hubungi ibu, insya Allah akan ibu jelaskan kembali. Nah, agar anak-anak ibu semuanya lebih mengerti lagi, lebih memahami lagi tentang materi kita yang telah kita pelajari, silahkan anak ibu kerjakan tugas dan latihan dari ibu berikut ini.
Demikianlah pelajaran kita hari ini untuk PAI kita. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa sifat jujur itu sangat penting, karena dengan kejujuran itu maka akan membawa ketenangan untuk diri kita, dan selain itu kita juga akan mempunyai banyak teman, disayang oleh semua orang. Nah, dan jujur itu artinya adalah berkata sesuai dengan apa adanya. Dengan memiliki sifat jujur, Rasulullah diberi gelar As-Siddiq, dan karena sifat jujurnya Rasulullah mendapat gelar Al-Amin karena artinya dapat dipercaya. Thayyib, hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.